Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi pada mata kuliah Kimia Lingkungan. Ini adalah materi yang ketiga ya. Yang pertama pengantar, kedua kimia atmosferik, dan ketiga adalah kimia akuatik. Nah, sebenarnya kimia akuatik ini kita bagi di pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya. Untuk yang sekarang itu terkait air dan ekosistem air tawar. Oke, langsung saja. Jadi kimia akuatik itu identik dengan air. Air sangat penting untuk makhluk hidup dan jumlah yang dibutuhkan adalah besar. Bahkan untuk kualitas kesehatan manusia, kualitas air itu menjadi prasyarat ya. Contohnya negara yang maju itu kualitas pengelolaan air bersihnya, terutama air minum itu semakin baik. Bahkan di luar negeri negara maju ya itu di tempat-tempat tertentu airnya sudah siap minum, begitu. Keberadaan air di bumi itu sangat dinamis pergerakannya. Di situ ada perpindahan air dalam daur ulang yang kita sudah ketahui ya, di biosfer itu disebut dengan daur hidrologi, di mana air menguap, lalu ada kondensasi air gitu, ketika awan yang ada itu sudah jenuh, nah nanti turunlah gitu, bisa dalam bentuk hujan, bisa dalam bentuk es, salju gitu. Jadi tidak hanya hujan ya, ini adalah contohnya air hujan gitu. Karena di negara Indonesia ya, kemudian air jatuh ke permukaan bumi, mengalir melalui sungai sampai ke laut ya. Bisa juga masuk ke dalam tanah, lalu kembali ke proses penguapan. Jadi air dalam laut menguap, air dalam tanah juga menguap, dan begitu kembali air menguap, kondensasi air, dan seterusnya. Jadi cyclic. Dan itu daur hidrologi itu akan terus terjadi. Nah, penyebaran curah hujan itu tidak merata menurut ruang dan waktu, dan salah satu perannya adalah peran angin ya. Dan tantangan terkait air ini adalah jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan ketersediaan air alamiah suatu daerah cenderung tetap. Nah, sementara daya dukung alam itu menurun karena pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, ini yang jadi concern kita. Kemudian siklus hidrologi itu tadi kan ada pergerakan sirkulasi air ya, yang terjadi dari atmosfer ke bumi, kemudian kembali lagi dari bumi ke atmosfer, dan seterusnya. Nah, ketika dari atmosfer ke bumi itu kan melalui air hujan contohnya, atau salju gitu ya. Kemudian ketika dari bumi ke atmosfer itu bisa perubahan tersebut, pergerakan tersebut itu melalui proses kondensasi, presipitasi, evaporasi, dan transpirasi yang kontinu gitu, tidak akan pernah berhenti. Dan kuncinya adalah penguapan yang sangat tergantung dengan pemanasan oleh matahari. Evaporasi dan transpirasi air itu, air menguap ke atmosfer, kemudian berubah menjadi awan, kemudian sesudah awannya jenuh, itu turun dalam bentuk hujan, salju, atau es. Jadi tidak hanya dalam bentuk hujan saja. Kemudian kalau infiltrasi itu pergerakan air ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah, itu karena adanya proses kapiler. Masih ingat kan kapilaritas itu bagaimana? Nah, kemudian kalau air permukaan itu apa? Adalah air yang bergerak di atas permukaan tanah dekat aliran utama dan danau. Air dalam fase siklus hidrologi itu macam-macam bentuknya nih. Nah, ini contoh-contohnya ada air di daratan, danau air tawar, danau air asin, laut daratan, sungai, kemudian kelembapan tanah dan air pados, kemudian air tanah yang kedalamannya sampai 4.000 meter, es, geyser, air di atmosfer, air di lautan. Itu adalah bentuk-bentuknya. Nah, terkait ekosistem, itu dibagi menjadi ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Untuk ekosistem air laut itu ada lautan, pantai, estuari, terumbu karang. Nah, nanti ini kita akan bahas di kimia kelautan tersendiri ya. Jadi untuk kimia akuatik yang sekarang kita akan concern ke air tawar. Ekosistem air tawar itu ciri khasnya adalah variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, serta terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Dan di sini ada danau dan sungai. Kita kupas satu persatu. Yang pertama adalah danau. Danau adalah air yang mengenang dengan luas beberapa meter gitu kan. Nah,
luasan tertentu, kira-kira ya berapa meter sampai ratusan meter persegi gitu. Nah, ini itu bisa, dibagi daerahnya berdasarkan penetrasi cahaya matahari menjadi daerah fotik dan afotik. Fotik itu dapat ditembus cahaya matahari dan afotik tidak ditembus, cahaya matahari. Nah, di danau itu ada daerah yang, menjadi tempat, apa ya, daerah yang terdapat perubahan suhu nih dari daerah hangat bagian atas dan daerah dingin. Nah, daerah tempat perubahan, suhu ini itu disebut dengan termoklin. Kemudian danau itu diklasifikasikan berdasarkan 2 hal. Yang pertama berdasarkan komunitas tumbuhan dan hewan sesuai kedalaman dan jarak dari tepi. Kemudian yang kedua adalah berdasarkan produksi materi organiknya. Untuk, apa namanya, berdasarkan komunitas tumbuhan dan hewan sesuai kedalaman dan jarak dari tepi itu dibagi menjadi litoral, limnetik, profundal, dan bentik. Sementara kalau berdasarkan produksi materi organiknya itu menjadi danau oligotropik dan danau eutropik. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, berdasarkan komunitas tumbuhan dan hewan sesuai kedalaman dan jarak dari tepi. Nah, ini ada daerah litoral, daerah limnetik, daerah profundal, dan daerah bentik. Kalau litoral itu daerah dangkal, sehingga matahari itu menembus secara optimal. Karena menembus secara optimal gitu, jadi banyak makhluk hidup yang di situ. Kalau tanaman contohnya ganggang ya, kemudian kalau hewan tuh ada banyak, ada siput, serangga, krustasea, ikan, amfibi, reptilia gitu. Kemudian ada lagi daerah limnetik. Nah, ini jauh dari tepi dan masih dapat ditembus oleh matahari, contohnya fitoplankton dan zooplankton yang hidup di situ. Nah, sementara kalau afotik, daerah danaunya itu ada daerah profundal. Di situ adanya cacing dan mikroba dan yang paling dasar ada daerah bentik di mana di situ ada bentos dan sisa organisme mati. Nah, klasifikasi yang berikutnya adalah berdasarkan produksi materi organiknya yang dibagi menjadi danau oligotropik dan danau eutropik. Kalau danau oligotropik itu danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton daerah limnetik tidak produktif. Jadi, walaupun dalam, karena fitoplankton daerah limnetiknya tidak produktif, akhirnya airnya tetap jernih. Organisme sedikit, dan karena organisme sedikit, itu jadi banyak oksigen, karena oksigennya tidak dipakai oleh makhluk hidup, banyak makhluk hidup gitu. Berbeda dengan danau eutropik. Nah, kalau danau eutropik itu danau yang cenderung dangkal dan kaya kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Nah, karena banyak makhluk hidup di dalamnya ya, jadi oksigennya itu eh, cepat habis gitu kan. Dan karena banyak dipakai juga, oksigennya banyak banyak digunakan, jadi cenderung airnya keruh. Organismenya kan banyak nih, dan organisme itu bervariasi. Bahkan dapat terjadi peledakan populasi ganggang yang disebut dengan blooming, begitu. Dan dapat terjadi pengkayaan danau atau eutrofikasi sehingga suplai oksigen cepat habis yang membuat air tidak dapat digunakan lagi dan danau jadi tidak indah. Sesudah kita mengupas danau, kita mengupas ke sungai. Sungai adalah badan air yang mengalir ke satu arah. Jadi air sungai itu cenderung dingin dan jernih ya, dan mengandung sedikit sedimen dan makanan karena air itu mengalir ya dan cenderung agak deras bergelombang gitu. Dan sebenarnya aliran air dan gelombang ini itu justru memberikan oksigen pada air. Suhunya bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintang, kemudian komunitasnya jelas berbeda dengan yang di danau. Kalau danau adalah air yang diam, menggenang, sementara sungai itu kan air yang bergerak ya. Jadi beda gitu. Nah, contohnya eh, plankton itu bisanya tuh di tempat yang tenang gitu. Nah, kalau sungai kan tidak tenang ya, jadi plankton tidak bisa hidup. Sungai cenderung deras, jadi digantikan oleh ganggang sehingga rantai makanan tetap ada. Nah, selain ganggang itu juga ada organisme lain di sungai yang tetap bertahan tidak terbawa arus karena adanya adaptasi evolusioner begitu. Baiklah, itu adalah materi kita terkait
kimia akuatik yang pertama. Semoga menjelaskan dan sampai jumpa, di materi kimia akuatik selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.